Akhirnya minggat ke Jakarta bawa apa ya? Bawa duit, ada sih bawa duit 36.000 sih. Oh, 36.000 ya. Duit itu dari mama disuruh kasih ke tante. Ya alhamdulillah saya merasakan bagaimana berbagai agama diikuti dan dijalankan, dan setelah menemukan Islam secara utuh, secara penuh, itu ketika taman SMA, minggat dari rumah, dari Baturaja dan Lampung pada waktu itu, pergi minggat ke Jakarta tahun 1991. Dan disitulah Allah menunjukkan hidayah sepenuhnya ketika bertemu dengan banyak kawan-kawan baru yang soleh-soleha di Masjid Istiqlal. Ternyata beliau bukan beragama Islam, tapi sudah menjalankan ya bagaimana kita ramah kepada pembeli. Rasulullah SAW kan begitu luar biasanya, sidik, amanah, potona, tablighnya gitu. Nah, kira-kira itu yang prinsip itu yang diajarkan kita umat Islam, sidik, amanah, potona, tabligh, itu ada semua dalam keluarga Cina yang berdagang. Ya alhamdulillah saya merasakan bagaimana berbagai agama diikuti dan dijalankan, dan setelah menemukan Islam secara utuh, secara penuh, itu ketika taman SMA, minggat dari rumah, dari Baturaja dan Lampung pada waktu itu, pergi minggat ke Jakarta tahun 1991. Dan disitulah Allah menunjukkan hidayah sepenuhnya ketika bertemu dengan banyak kawan-kawan baru yang soleh-soleha di Masjid Istiqlal. Yang kebetulan disitulah ada juga kantor Pembina Islam Tionghoa Indonesia atau Pembina Iman Tauhid Indonesia, atau dulunya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, alhamdulillah dari waktu ke waktu masih terus silaturahim, dan hari ini sejak tahun kemarin diminta jadi pengurus di PT Pusat. Di samping itu juga pada awal-awal keislaman saya di Jakarta waktu itu aktif juga di Masjid Lao-Tse. Nah, kebetulan saya itu lahir di daerah namanya Sumatera Selatan, Baturaja, yang memang tidak suka dengan keberadaan atau masyarakat Cina yang menjalankan tradisi Cina dengan berbahasa dan memakai nama. Makanya nama saya, Papa memberikan nama dengan nama Murniati karena dari marganya Mu. Padahal waktu itu Papa juga nggak suka dengan kehadiran saya karena perempuan. Karena koko saya laki-laki semua 4. Kemudian ketika lahir perempuan, minta orang lain ngasih nama, dan yang penting namanya Mu. Jadi ada ayah angkat saya berikan nama Murniati. Di akta kelahiran juga disebutkan Murniati keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi pada saat itu memang sudah diberlakukan kebijakan pemerintah masa zaman Soeharto, tidak memperbolehkan nama Cina lagi diberlakukan. Nah, mungkin ada pengecualian ya, yang beberapa orang saja, dan kalau hari ini sih masih cukup marak ya kita lihat yang masih berbahasa Cina. Jadi kami dulu semuanya sekeluarga tidak ada bahasa Cina lagi. Nah, tetap ada nama Cinanya juga ya? Karena Papa juga termasuk yang mengganti namanya dari Mu Kapcin jadi Mu Lisin. Nah, yang penting Mu. Gitu. Dimirip-miripin pakai bahasa Indonesia gitu. Terus
Mama juga Kang, Pocu, dikit-dikit dengan Patima, gitu. Karena kata papa, kalau mau berhasil di Indonesia, Ania katanya harus baik sama orang pribumi. Baik-baik itu ya artinya ikut apa yang mereka suka. Mereka nggak suka kita bahasa Cina, jangan pakai bahasa Cina. Makanya saya sendiri sampai hari ini Itian, cuma sedikit-sedikit aja bahasa Cina ya. Oh gitu. Tapi papa fasih karena beliau bahkan tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi kami dari papa itu keturunan ketiga ya, lahir di Indonesia. Oh, keturunan ketiga? Saya ibu. Kalau dari mama keturunan keempat. Oh, lahir berarti di Indonesia. masih dekat ya? Ya, masih ngelihat yang nenek. Atas nenek buyut ya, masih ngelihat yang kabur dari Cina pakai kakinya masih kecil itu, masih ngelihat, saya masih jumpa. Yang dari mama. Kalau yang sukung yang dari papa ya di Bangka ya. Di Bangka ya. Itu nggak ngelihat, cuman lingkungannya memang masih sampai sekarang ini masih lingkungan rumah Gadong namanya, Kampung Gadong di Lumut di Sungai Liat. Sebelum ke Kota Belinyu. Nah di situ itu memang cungkok semua itu. Kalau ibu, kalau dari ibu mama dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi, ya. Kalau papa dari Bangka. Semuanya semua sekarang Sumatera Selatan. Dulu Sumatera Selatan semua kan. Ya. Nah terus itu memang banyak ketika perang teh sejarahnya ya. Makanya orang-orang Palembang kan banyak putih-putih ya. Nah itu salah satunya ada ratunya yang ke ini ya, ke Palembang. Iya. Kerajaan Sriwijaya. Ya. Jadi ya itu mungkin yang dari segi sejarah ya tentunya merasakan bagaimana ke wihara, ke kuil, ke gereja yang kemudian ya pastinya paling masuk akal ya, paling menyamankan dan mententeramkan itu ternyata ajaran Islam. Iya. Prof, jadi kalau histori mungkin nanti kita bisa ambil lagi dari sumber lain ya. Apa sih yang diajarkan oleh ayah maupun juga mama gitu ya, sampai Prof sedemikian dari Batu Raja tuh kayaknya kalau ceritanya kok nekat banget tuh ke Jakarta gitu. Tanaman apa yang apa nilai yang ditanamkan oleh ayah bapak dan dorongan apa yang diinginkan? Iya, jadi papa itu ya papa mama semuanya itu kan pedagang. Pedagang. Ya. Selalu mengutamakan kegigihan, nggak boleh males, terus jujur dan ramah. Nah kalau dengan ini kata papa Ania katanya kalau bisnis itu enak katanya, kita nggak perlu ditaker rezekinya karena kita bisa nyari sendiri, mau 2 gelas mau 3 gelas terserah kita, makanya kamu harus berbisnis katanya. Jadi memang prinsip-prinsip itu sudah ditekankan ke kami sejak kecil. Nah ketika jaga toko pun Ania katanya harus ramah-ramah ya sama orang yang dagang, yang mau ke toko, nggak boleh bilang nggak ada barangnya. Pokoknya harus ramah, harus nggak boleh tersinggung, nggak boleh apa. Terus ketiga jujur. Kalau misalnya dia bilang, kan kalau dulu kan duit itu kadang-kadang sudah dikasih kita, uang saya berapa ya? Kadang-kadang dia lupa tuh. Nah kita kan kadang-kadang kembaliannya ini kebanyakan misalnya. Kan dulu kan lucu tuh karena nggak ada kasir apa, nggak ada kalkulator. Jadi saya tuh kecil-kecil udah biasa ngitung-ngitung. Pakai itu disuruh ngitung cepet, ngajarin cepet. Padahal papa mama tuh buta huruf. Oh iya. Nah dikasih 1 gepok uang, hitung katanya. Nanti hitung pakai nih. Nah jadi memang dari kecil udah nih apapun dicatat katanya. Dan ternyata ketika masuk Islam semuanya ada. Di surah Al-Mutaffifin nggak boleh kita mengurangi timbangan. Di surah Al-Baqarah semuanya harus dicatat. Kalau nggak suruh orang lain yang nyatet. Persis. Papa mama kan nggak bisa nyatet. Manggil notaris. Ini ada perjanjian utang piutang sama jenderal itu. Coba katanya bacain katanya. Madam ingat banget. Ya antara Mukapcin nomor pihak pertama, pihak kedua. Kecil-kecil udah diajarin tuh. Karena kami sekolah kan. Jadi papa apa bilangnya?
Oke, pasal itu apa katanya? Pasal itu apa? Jadi ingat gitu ya. Kok sekarang justru umat Islam nggak terlalu peka sama catatan-catatan. Nah, jadi ternyata beliau bukan beragama Islam tapi sudah menjalankan ya bagaimana kita ramah kepada pembeli. Rasulullah SAW kan begitu luar biasanya. Sidik, amanah, potona, tablighnya gitu. Nah, kira-kira itu yang prinsip itu yang diajarkan kita umat Islam, sidik, amanah, potona, tabligh itu ada semua dalam keluarga Cina yang berdagang. Ya berarti kan sebenarnya Prof sendiri ketika itu akan meneruskan usaha dagang. Iya. Tapi kemudian malah lari ke iya itu dia karena Jakarta tuh. Saya tuh paling pinter. Terus satu keluarga ya. Sampai sekarang yang lain belum nggak tamat SMA semua. Oh gitu. Jadi matematik 9 saudara yang masuk ke universitas cuman madam. Paling pinter, paling suka belajar. Prof yang anak keberapa? Anak kelima. Anak kelima. Yang lain-lainnya nggak ada yang kuliah, nggak pernah ngerasain. Tapi jadi pengusaha semua jangan-jangan. Nah, memang beda kan dagang-dagang semua. Dagang semua ya. Dagang semua. Ya jadi kemudian kenapa lah memilih lari itu? Ya karena habis. Nah ini dia. Di balik yang tadi sidik, amanah, fatona, tabligh itu kan karena akidahnya nggak ada ya mereka ya tetap kan orang Cina itu 3 judi, perempuan, minum. Aduh, madam berontak gitu. Aduh, kayaknya nggak bener nih. Ngelihat koko suka mabok, suka ini, aduh pusing dah. Judi, aduh, nggak kuat gitu, nggak kuat. Kayaknya berontak karena kita mungkin madam kebetulan ngelihat teman-teman itu yang muslim taat. Suka zaman sekolah tuh. Zaman sekolah. Jadi suka ke rumahnya belajar cepat-tepat, belajar untuk ke TVRI. Nah, terus P4 dulu kan ada kan. Iya, P4. Jadi belajar, tiap belajar ke rumah dia. Mereka tuh pinter-pinter. Dan keluarganya pada soleh-soleh. Ngelihat mereka cium tangan. Kata madam, aduh kayaknya saya nggak ada deh cium tangan kayak gini di rumah. Semuanya sibuk Cina, duit gitu kan. Terus udah madam, aduh kayaknya berontak gitu ya. Kayaknya mereka kayaknya nggak ada tuh yang mabok-mabokan, yang judi. Kebetulan memang Allah tunjukkan keluarga yang baik-baik. Sampai hari ini keluarga itu baik-baik semua tuh. Sampai sekarang tuh, kontak terus masih terus kontaknya. Jadi cium tangan, sholat jamaah, enak banget ya. Udah akhirnya berontak tamat SMA. Pengen kuliah, kata papa, buat apa kuliah? Ujung-ujungnya juga kamu harus enakan jaga dagangan aja katanya. Karena di sekolah itu juga didorong juga kita untuk dapat PMDK dulu, ingat kan? Ada sih kampus yang mau terima, cuman kayaknya mau ke Jawa aja deh, Pulau Jawa gitu kan. Terus udahlah karena campur pengen independen gitu kan. Udah akhirnya minggat ke Jakarta bawa duit, ada sih bawa duit 36.000 sih. 36.000 ya. Duit itu dari mama disuruh kasih ke tante, bayar duit spray. Madam bawa itu ke Jakarta. Lah kan duitnya habis. Nah numpang di Cililitan itu. Terus kata kebetulan wartawan, pamannya kan ada teman waktu si Nina itu teman sekelas yang salah satu yang keluarganya soleh gitu ya. Nina mau ikut dong, Nina mau nyari saudara di Jakarta. Ya udah sini aja dulu. Tapi kan dia bingung karena apa, waktu pergi ke saudara ke Green Garden Jakarta Barat itu orang kaya. Ania katanya, kok kamu udah jadi indigen katanya, udah jadi indigen tuh pribumi. Kenapa? Karena temennya hitam-hitam. Dia kan orang Jawa. Katanya, katanya. Padahal berharap-harap, udah kamu tidur sini aja gitu kan. Karena udah bilang, saya numpang di rumah dia gitu kan. Maksudnya supaya dia tidur sini aja, kamu rumahnya kok besar gitu. Nggak disuruh ke situ, disuruh nginep, nggak disuruh apa-apa. Ya Allah, ini kenapa ya? Mungkin karena dipikir kita udah jadi ini jin, kamu kan cungkok jin katanya gitu. Jadi udah balik lagi ke rumah Nina. Nin gimana Nin? Aduh gimana ya? Tidurnya di mana coba? Itu tidurnya di kursi komputer, di ruang komputernya pamannya. Lah kita gimana, kamu perempuan habis lagi gadis-gadis gitu kan? Kamu nggak boleh di sini. Ya udah besok saya cari kerja di restoran atau di mana, saya cari kos-kosan aja. Gaya banget dah. Nggak mau balik tuh. Udah akhirnya kata wartawan gini aja, saya telepon ke Persatuan Mu'alaf.
Nah, ada persatuan mualaf di Lao Tse. Oh, Tadi terus udah dikenalin, ada katanya orang tua angkat yang mau, katanya ibu angkat dia, tapi dia mau lihat dulu. Nah, ada tinggalnya di Tebet. Tapi itu sudah Prof sudah Muslim. Nah, udah. Jadi udah percaya, belum syahadat, tapi udah percaya kan. Kami dari keluarga yang semua agama itu bagus. Jadi udah papa mama juga udah percaya sama Islam. Mereka udah syahadat, cuman ya tetap balik lagi gitu kan. Gitu. Jadi memang semuanya percaya, ke gereja juga, ke Buddha juga. Ada kan orang yang malteis ya. Semua agama itu baik bagi keluarga kami itu. Semua agama baik. Yang penting jaga akhlak kita. Artinya ya jaga tingkah laku kita, karena semuanya sama, Tuhan itu sama katanya gitu. Yaudah itu. Nah, setelah dapat ibu angkat baru betul-betul syahadat di Istiqlal, dibuatin ijazah sertifikat. Itu sih yang betul-betul independen secara kafah, pengen jadi muslimah. Sejak saat itu, sejak ketemu ibu angkat itu, ustazah Chinese mualaf, ustazah Komaria Baladrapte Gyoksing dari Manado.